Banyak 16.000 lebih pekerja di DKI Jakarta terpaksa mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi virus corona. 1,5 juta warga Indonesia kehilangan pekerjaan dampak virus corona. Sebanyak 19 perusahaan di Boyolali, Jawa Tengah terancam bangkrut akibat pandemi COVID-19. Nama saya Anas Rabani, saya mahasiswa baru di UIN Syarif Hidayatullah, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis tahun 2020. Menurut saya COVID-19 ini sangat berdampak sekali terhadap keuangan seseorang. Jadi saya jelasin nih pelan-pelan ya. COVID-19 kan adalah sebuah virus yang berbahaya. Nah, saking berbahayanya, pemerintah menganjurkan kita untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Nah, semua aktivitas itu harus kita lakukan di dalam rumah. Baik bekerja di dalam rumah, belajar, pokoknya semua aktivitas harus kita lakukan di dalam rumah. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah khususnya bekerja, tidak semua orang itu bisa bekerja di dalam rumah. Tidak semua orang bisa mendapatkan penghasilannya, mendapatkan uang itu di dalam rumah. Nah, ini yang menjadi masalah, sehingga keuangan kita atau finansial kita terganggu. Ini yang menjadi masalah keuangan kita. Contohnya, pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di dalam rumah, misalkan pedagang keliling, kan mereka harus berkeliling, harus berjualan keluar rumah untuk mendapatkan penghasilan mereka. Jadi sederhananya ya, COVID-19 ini ya berdampak terhadap pendapatan kita. Jadi antara pendapatan dan pengeluaran kita itu tidak seimbang. Manusia mempunyai kebutuhan, di mana kebutuhan ini bisa kita dapatkan dengan uang, sedangkan kita dibatasi oleh pemerintah keluar rumah, akhirnya pemasukan kita terganggu nih. Sedangkan pengeluaran itu ya setiap hari harus keluar. Mulai pengeluaran untuk makan, minum, pokoknya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi masalahnya begitu, antara pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang. Pengeluaran lebih besar terhadap pendapatan. Jadi begitu dampaknya. Mungkin itu aja sih, Pak. Lalu bagaimana solusi keuangan ideal di masa new normal atau di masa setelah COVID-19 ini? Nah, sebelum saya memberikan solusi kepada teman-teman semua, saya pengen bertanya nih kepada teman-teman semua. Menurut teman-teman, apa yang dimaksud dengan keuangan ideal? Jadi keuangan ideal itu seperti apa sih? Nah, jadi saya pengen tahu nih pendapat atau perspektif teman-teman semua. Nah, kalau menurut saya atau pandangan saya, keuangan ideal adalah kondisi di mana seseorang memiliki pendapatan yang lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, saya kasih contoh. Misalkan saya punya teman nih, namanya Muhammad Khairul Fahri. Dia sudah berkeluarga, sudah punya istri, dan sudah punya beberapa anak. Nah, Khairul Fahri ini setiap bulannya mempunyai pengeluaran. Nah, setelah dihitung-hitung mulai dari kebutuhan makan, kebutuhan bayar cicilan, kebutuhan dia main sama teman-temannya buat nongkrong dan lain sebagainya. Nah, ditotalin selama 1 bulan dia menghabiskan sebesar 2 juta. Nah, M. Khairul Fahri ini punya usaha bengkel. Nah, usaha bengkel ini dalam sebulannya itu bisa menghasilkan sekitar 5 juta setiap bulannya.
Nah, berarti kan antara pendapatan dan pengeluarannya lebih besar pendapatannya sebesar 5 juta dan pengeluarannya 2 juta. Nah, jadi Khairul Fahri keuangannya sudah ideal. Jadi pendapatannya lebih besar daripada pengeluarannya. Jadi begitu yang dimaksud dengan keuangan ideal menurut saya. Nah, lalu bagaimana nih teman-teman yang sekarang mungkin keuangannya sedang tidak ideal bisa menjadi ideal kembali? Nah, saya punya 3 tips buat teman-teman agar keuangannya menjadi ideal kembali. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman cek cash flow teman-teman. Pastikan cash flow teman-teman dalam keadaan sehat atau tidak sakit. Nah, mungkin sebagian orang ada yang bertanya nih kepada saya, apa itu cash flow? Saya belum tahu nih cash flow itu apa. Nah, jadi secara sederhananya cash flow adalah keluar masuknya uang, dari mana uang itu masuk dan kemana uang itu keluar. Misalkan dari mana uang itu masuk? Gaji tiap bulan. Nah, kemana uang itu keluar? Oh, buat kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan bayar cicilan dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan cash flow. Nah, bagaimana nih cara mengecek cash flow keuangan rumah kita? Caranya gampang, yaitu dengan cara pendapatan dikurang pengeluaran. Kalau hasilnya plus, berarti cash flow Anda dalam keadaan sehat. Tapi kalau hasilnya minus, berarti cash flow Anda dalam keadaan sakit atau tidak sehat. Nah, lalu untuk apa nih kalau kita sudah tahu cash flow kita, lalu untuk apa? Jadi kalau kita tahu cash flow kita, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Misalkan cash flow kita dalam keadaan sakit atau hasilnya minus nih. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman itu bukan pendapatannya. Jadi ketika minus ya teman-teman ya bukan fokus terhadap pendapatan teman-teman. Jadi tidak perlu untuk meningkatkan pendapatan teman-teman. Salah. Yang harus teman-teman perhatikan ketika cash flow-nya tidak sehat, teman-teman lebih fokus terhadap pengeluaran teman-teman. Kenapa pengeluaran teman-teman ini bisa lebih besar daripada pendapatan teman-teman? Kenapa pengeluaran teman-teman bisa begitu membengkak? Ada yang salah nggak nih begitu? Jadi coba teman-teman koreksi kembali pengeluaran teman-teman. Ada nggak pengeluaran yang tidak penting? Nah, coba teman-teman koreksi. Nah, kalau sudah ketemu nih mana pengeluaran yang tidak penting, coba potong. Terus potong sampai kondisi pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, atau seminimal-minimalnya pendapatan sama dengan pengeluaran. Jadi pas lah. Nah, lalu bagaimana kalau cash flow teman-teman hasilnya plus atau keadaan sehat? Ya, tingkatkan kembali pendapatan teman-teman agar lebih besar kembali, agar lebih ideal lagi, agar lebih sejahtera kehidupan teman-teman. Nah, setelah teman-teman melakukan langkah pertama yaitu pastikan cash flow teman-teman sehat, langkah kedua adalah teman-teman ya harus melunasi hutang teman-teman. Karena mau bagaimanapun ya hutang adalah kewajiban, dimana kita harus melunasinya kembali. Itu langkah kedua, lunasi hutang. Mungkin lunasi hutang ini tidak perlu saya jelaskan lebih panjang lagi. Ya, teman-teman sudah tahu hutang itu adalah kewajiban yang harus dibayar. Berani minjem, berani membalikkan. Jadi begitu. Nah, mungkin saya sedikit memberikan saran kepada teman-teman yang belum punya hutang. Ya, biasakan dari sekarang untuk ketika membeli sesuatu itu dengan tunai, tidak dengan hutang. Nah, misalkan memang dalam kondisi mepet, maksudnya emang harus ngutang nih, kayaknya harus ngutang nih. Nah, teman-teman harus sudah berkomitmen kepada diri teman-teman untuk siap mengembalikan atau melunasi hutang teman-teman yang teman-teman sudah pinjam uang tersebut begitu. Nah, langkah yang ketiga buat teman-teman adalah tingkatkan pendapatan teman-teman. Nah, setelah teman-teman melunasi hutang teman-teman, ya teman-teman harus meningkatkan pendapatan teman-teman. Harus meningkatkan
pendapatan teman-teman. Bagaimana nih caranya Bang untuk meningkatkan pendapatan kita nih? Bagaimana nih? Saya agak bingung, apalagi di tengah masa-masa sulit seperti ini, di new normal ini susah sekali untuk mencari uang. Sebenarnya peluang untuk mendapatkan atau meningkatkan pendapatan itu banyak peluangnya. Salah satunya dengan cara bisnis online tentunya. Sekarang kan yang trennya sedang naik adalah bisnis online. Itu bebas. Coba teman-teman pelajari bagaimana cara membangun bisnis online dengan cepat dan singkat. Coba teman-teman pelajari di situ. Karena emang trennya lagi di bisnis online. Nah, jadi coba teman-teman pelajari, banyak sekali peluang atau kesempatan teman-teman untuk bisa meningkatkan pendapatan teman-teman. Nah, itu langkah ketiga, tingkatkan pendapatan teman-teman. Nah, langkah keempat yaitu teman-teman mulai dari sekarang, mumpung masih muda, mumpung masih muda, yang sudah tua ya tidak ada kata terlambat. Coba teman-teman belajar untuk berinvestasi mulai dari sekarang. Ya, teman-teman ya mulai dari apa itu investasi, ya enggak. Terus banyaklah pokoknya teman-teman mulai dari sekarang harus belajar investasi. Karena investasi adalah kalau saya jelasin agak panjang lagi. Jadi investasi ya itu dalam rangka untuk dalam rangka untuk melawan inflasi. Jadi begitu. Jadi ya pokoknya begitulah, melawan inflasi ya, agar teman-teman di tahun berikutnya mendapatkan keuntungan. Mungkin cukup sekian, mungkin itu saja sih solusi dari saya ya. Kalau misalkan bermanfaat bisa teman-teman aplikasikan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau penjelasan yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.